Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik ya dan juga tetap semangat meskipun proses pembelajaran kita kali ini kita lakukan secara online. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fitri Aneta Sitorus. Ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, mungkin beberapa di antara kalian beranggapan bahwa pelajaran ini merupakan pelajaran yang sangat membosankan karena kebanyakan dalam pelajaran ini adalah bercerita, dan bercerita. Namun perlu kalian ketahui anak-anak bahwa di balik cerita yang telah disampaikan dalam pelajaran ini itu telah menginspirasi kita untuk bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, kali ini Ibu akan coba buka pemikiran kalian bahwa sejarah itu tidak semembosankan yang kalian pikirkan. Hari ini kita akan bahas mengenai cara berpikir sejarah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sejarah. Nah, sejarah itu kalau dalam bahasa Arab artinya sejaratun, yang artinya pohon. Bu, kenapa sejarah itu diibaratkan sebagai pohon? Nah, sejarah itu kan punya permulaan. Nah, permulaan ini terus berkembang. Nah, ibarat sebuah pohon ya, mulai dari akar, kemudian batang, kemudian mulai tumbuh ranting-ranting kecil, kemudian daun, kemudian buah. Jadi seperti itulah sejarah. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai konsep sejarah. Ada beberapa yang menjadi konsep sejarah ya. Yang pertama itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa anak-anak bahwa ada kejadian yang terjadi di masa lampau dan itu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, ini juga merupakan salah satu keunikan sejarah bahwa kejadian yang sudah terjadi itu tidak akan mungkin bisa terjadi persis seperti peristiwa yang di masa lampau. Nah, yang kedua, konsep sejarah itu adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini ada peristiwa yang diteliti oleh sejarawan dengan menggunakan metode-metode penelitian. Misalnya itu kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia misalnya. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana sebenarnya Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Misalnya itu teori kesatria. Nah, teori ini mengatakan bahwa Hindu-Buddha itu dibawa oleh para kesatria. Kemudian teori pedagang bahwa Hindu-Buddha itu datang atau masuk ke Indonesia itu karena dibawa oleh pedagang dari India misalnya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu. Kemudian yang ketiga itu adalah sejarah sebagai kisah. Nah, di sini ada cerita sejarah yang disusun berdasarkan cerita manusia. Misalnya itu cerita kisah Malin Kundang. Nah, itu dia, atau mungkin perlawanan di Bali. Nah, banyak sebenarnya sejarah sebagai ilmu. Nanti bisa kalian cari tahu lebih lanjut lagi. Yang terakhir itu adalah sejarah sebagai seni. Nah, ini penggunaan seni dalam sejarah. Contohnya itu adalah film-film dokumenter yang menceritakan tentang perjuangan para pahlawan misalnya.